Selamat sore, perkenalkan nama saya Cindy Claudia Mawarti, NPM 19070008, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 6. Di sini saya akan menjelaskan isi dari makalah saya yang berjudul Makalah Pendidikan Anti Korupsi. Baiklah, puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan makalah ini guna memenuhi tugas saya untuk mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi dengan judul Jenis, Perilaku, Ciri, Penyebab, dan Motivasi Korupsi. Saya menyadari bahwa dalam penulisan makalah ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak yang dengan tulus memberikan doa, saran, dan kritik sehingga makalah ini dapat terselesaikan. Saya juga menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kata sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang saya miliki. Oleh karena itu, saya mengharapkan segala bentuk saran serta masukan, bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Saya berharap semoga makalah ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Baiklah, pertama saya akan masuk ke dalam bab 1 pendahuluan, yaitu latar belakang. Korupsi adalah sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak. Dengan demikian, korupsi dapat diartikan sebagai perbuatan yang menyangkut sesuatu yang bersifat amoral, sifat dan keadaan yang busuk, menyangkut jabatan, instansi, atau aparatur pemerintah, penyelewenangan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, menyangkut faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatan. Tindakan korupsi merupakan salah satu tindakan kriminal sebab hal tersebut merugikan banyak pihak, khususnya negara yang harus bertanggung jawab kepada masyarakat luas. Korupsi dikelompokkan dalam hukum pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindakan korupsi. Berdasarkan uraian dalam undang-undang tersebut, korupsi harus diberantas secara luar biasa karena merugikan keuangan negara. Selain itu, korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat luas. Korupsi yang berkembang dalam masyarakat tidak hanya dalam bentuk material, namun dalam segi waktu, tenaga, dan pikiran pun dapat tergolong sebagai suatu tindakan korupsi. Sayangnya, yang paling tersohor di lensa masyarakat dan menjadi fokus penilaian hanyalah dari segi material yang berwujud dalam uang yang diambil untuk kepentingan pribadi. Padahal, korupsi dari segi waktu, tenaga, dan pikiran dapat dijadikan embrio untuk melakukan tindakan korupsi yang lebih besar seperti korupsi dengan nominal triliunan rupiah yang terjadi dewasa ini. Tindakan korupsi tidak selalu berlaku pada pejabat saja. Setiap individu memiliki potensi untuk melakukan tindakan-tindakan korupsi tersebut. Tetapi yang menjadi fokus perhatian masyarakat hanyalah para pejabat pemerintah. Baiklah, di sini rumusan masalah yang saya buat adalah 1. Bagaimana jenis, perilaku, dan ciri korupsi. 2. Apa penyebab dan motivasi terjadinya korupsi. Dan di tujuan masalah 1. Untuk mengetahui jenis, perilaku, dan ciri korupsi. 2. Untuk mengetahui penyebab dan motivasi terjadinya korupsi. Selanjutnya masuk bab 2, yaitu pembahasan. Yang pertama, pengertian korupsi. Arti kata korupsi secara harfiah adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, dan penyimpangan dari kesucian. Istilah korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia adalah kejahatan, keburukan, dapat disuap, tidak bermoral, kebejatan, dan ketidakjujuran. Atau S. Wojo Wasito, WJS Purwardaminta 1978. Pengertian lainnya, perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya. Selanjutnya, untuk beberapa pengertian lain, disebutkan bahwa Muhammad Ali 1998. 1. Korup artinya busuk, suka menerima uang suap atau sogok, memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri, dan sebagainya. 2.
Korupsi artinya perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya. 3. Koruptor artinya orang yang melakukan korupsi. Selanjutnya, jenis-jenis korupsi. Ada beberapa jenis korupsi antara lain yaitu 1. Korupsi suap menyuap. Jenis korupsi suap menyuap sendiri merupakan tindakan pemberian uang atau menerima uang hadiah yang dilakukan pejabat pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya sebagaimana perbedaan hukum formil dan material. Yang kedua, korupsi penggelapan jabatan. Selanjutnya, jenis korupsi yang sering dilakukan yaitu penggelapan jabatan. Penggelapan sendiri berarti perbuatan yang melawan hukum sebagai bentuk penyalahgunaan jabatan. Sebagai contohnya, pegawai negeri menyalahgunakan uang atau membiarkan penyalahgunaan uang yang ditugaskan untuk menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara. Ketiga, korupsi tindakan pemerasan. Korupsi tindakan pemerasan yaitu korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaannya dengan memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Keempat, korupsi gratifikasi. Jenis korupsi gratifikasi merupakan tindakan pemberian hadiah yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara dan tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi. 5. Korupsi benturan kepentingan pegadaan. Selanjutnya, jenis korupsi yang sering terjadi yaitu korupsi benturan kepentingan pegadaan. Pengadaan sendiri merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menghadirkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh sesuatu instansi atau perusahaan. Keenam, korupsi perbuatan curang. Korupsi perbuatan curang seringkali dilakukan oleh TNI atau Polri, pemborong, atau pengawas proyek. Akibat perbuatannya tersebut mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau terhadap keuangan negara atau yang dapat membahayakan keselamatan negara pada saat perang. Ketujuh, korupsi keuangan negara. Pasti kalian sudah sering mendengar korupsi keuangan negara. Korupsi yang mencari keuntungan dan sebagai tindakan melawan hukum ini biasanya dilakukan bagi mereka yang sering menyalahgunakan jabatan. Contoh dari korupsi uang negara ini yaitu mengambil keuntungan dari pembayaran pajak, misalkan pembayaran sekian dibayar sekian. Perbuatan curang ini memang harus segera ditindak. Selanjutnya, perilaku korupsi. Yang pertama yaitu kolusi. Kolusi merupakan tindakan melawan hukum di antara para penyelenggara negara yang berkolaborasi dengan pihak luar untuk menjatuhkan salah satu pihak, baik masyarakat maupun negara. Kasus kolusi pada masa Orde Baru dapat dilihat dengan menekan pihak-pihak luar yang melawan terhadap pemerintahan dengan tindakan kekerasan. Kedua, nepotisme. Nepotisme memiliki pengertian yang hampir sama dengan korupsi, yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan untuk mementingkan kepentingan keluarga atau kronil di atas kepentingan rakyat. Contoh dari tindakan ini adalah dengan mengangkat salah satu anggota keluarga dalam pemerintahan bukan berdasarkan kualitas. Selanjutnya, ciri-ciri korupsi. Berikut ini terdapat beberapa ciri-ciri korupsi, diantaranya 1. Melibatkan lebih dari satu orang. Setiap perbuatan korupsi tidak mungkin dilakukan sendiri, pasti melibatkan lebih dari satu orang. Yang kedua, serba kerahasiaan. Meski dilakukan bersama-sama, korupsi dilakukan dalam koridor kerahasiaan yang sangat ketat. Masing-masing pihak yang terlibat akan berusaha semaksimal mungkin menutupi apa yang telah dilakukan. Yang ketiga, melibat elemen perizinan dan keuntungan timbal balik. Yang dimaksud elemen perizinan adalah bidang strategis yang dikuasai oleh negara menyangkut pengembangan usaha tertentu. Misalnya, izin mendirikan bangunan, izin pengusahaan, dan lain-lain. Yang keempat, selalu berusaha menyembunyikan perbuatan atau maksud tertentu di balik kebenaran. Yang kelima, koruptor. Koruptor menginginkan keputusan-keputusan yang tegas dan memiliki pengaruh.
senantiasa berusaha mempengaruhi pengambilan kebijakan agar berpihak padanya, mengutamakan kepentingannya dan melindungi segala apa yang ada padanya. Yang keenam, tindakan korupsi mengundang penipuan yang dilakukan oleh badan hukum publik dan masyarakat umum. Badan hukum yang dimaksud suatu lembaga yang bergerak dalam pelayanan publik atau penyedia barang dan jasa kepentingan. Yang ketujuh, setiap tindak korupsi adalah pengkhianatan kepercayaan. Ketika seseorang berjuang meraih kedudukan tertentu, dia pasti berjanji akan melakukan hal yang terbaik untuk kepentingan semua pihak. Tetapi setelah mendapat kepercayaan kedudukan tersebut, tidak pernah melakukan apa yang telah dijanjikan tersebut. Yang terakhir yaitu, setiap bentuk korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari koruptor sendiri. Sikap dermawan dari koruptor yang acap ditampilkan di hadapan publik adalah bentuk fungsi ganda yang kontradiktif. Selanjutnya, penyebab korupsi. Faktor penyebab korupsi dibagi menjadi dua, yaitu diantaranya faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu sifat rakus atau tamak yang dimiliki oleh manusia, gaya hidup yang konsumtif, dan moral yang kurang kuat. Sedangkan faktor eksternalnya yaitu politik, hukum, ekonomi, dan organisasi. Selanjutnya, motivasi korupsi. Motivasi ini meliputi korupsi karena kebutuhan, korupsi karena ada peluang, korupsi karena ingin memperkaya diri sendiri, korupsi karena ingin menjatuhkan pemerintah, dan korupsi karena ingin menguasai suatu negara. Bahkan, pendapatan yang dinilai tidak mencukupi bisa menjadi penyebab terjadinya korupsi dilakukan seseorang. Selanjutnya, pada aspek politis, penyebab terjadinya korupsi karena kepentingan politik serta haus kekuasaan, ingin meraih dan mempertahankan jabatan. Selanjutnya masuk bab 3, penutup, yaitu kesimpulan. Jadi, inti dari makalah ini, korupsi adalah sesuatu yang busuk, jahat dan merusak. Berdasarkan kenyataan tersebut, perbuatan korupsi menyangkut sesuatu yang bersifat amoral, sifat dan keadaan yang busuk, menyangkut jabatan instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, menyangkut faktor ekonomi dan politik, dan penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatan. Dan untuk jenis-jenis korupsi antara lain yaitu 1. Korupsi suap menyuap, 2. Korupsi penggelapan jabatan, 3. Korupsi tindakan pemerasan, 4. Korupsi gratifikasi, 5. Korupsi benturan kepentingan pengadaan, 6. Korupsi perbuatan curang, 7. Korupsi keuangan negara. Kualitas moral individu juga berperan penting dalam penyebab terjadinya korupsi. Adanya sifat serakah dalam diri manusia, gaya hidup yang konsumtif, dan himpitan ekonomi dapat membuat seseorang melakukan korupsi. Dalam aspek sosial, keluarga dapat menjadi pendorong seseorang untuk berperilaku korup. Baiklah, sekian penjelasan saya dari makalah saya yang berjudul Jenis, Perilaku, Ciri, Penyebab, dan Motivasi Korupsi. Sekian dan terima kasih.